Al-Quran yang dibacakan oleh nenek. Ini ada bibit aja ibu batu. Ambil mic-nya ya. Kamu lu. Ini udah. Udah hidup nih. Ini aja Bu. Udah ada apa-apa tuh, Mbak? Itu Devin, Bu. Ada ketekan nih. Bisa langsung masuk dulu. Masuk di. Masuk dulu. Kembali Pencerminan lagi. ya? Ada pencerminan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samaawatin tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. وجعلنا وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Sadaqallahul azim. Warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah tausiah
dari Ustadz Maulana Yusuf. Kepada Ustadz Maulana Yusuf dipersilakan. Tak apa-apa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, baik nikmat yang nampak maupun yang tidak nampak. Semua adalah anugerah ilahi yang mesti kita syukuri. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayah ibu, ahlul bait, Bapak Rio Indra Prasetya dengan Ibu Ria dan keluarga besar yang hadir dalam acara silaturahmi menyambut bulan suci Ramadan yang beberapa hari lagi insya Allah mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan ini. Karena ada sebagian saudara-saudara kita yang Ramadan ini dia tidak jumpa, seperti orang yang jualan lontong di dekat rumah kami, semalam meninggal dunia, ya. Semalam meninggal dunia. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat yang dibaca oleh orang tua kita tadi itu surat Al-Mulk atau surat Tabarak. Nah, surat Tabarak itu adalah amalan yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita agar kita terhindar dari siksa kubur. Jadi kita pertama kali pindah alam dari dunia ini itulah ke alam kubur. Alam kubur itu nama lainnya adalah barzakh. Barzakh itu bahasa Arab, bahasa kitanya adalah perbatasan antara alam dunia dengan alam akhirat. Namanya barzakh. Jadi semua kita ini digiring ke alam barzakh. Makanya ada amalan-amalan yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW agar kita terhindar dari siksa kubur. Jadi siksa kubur itu ada Nabi Muhammad SAW sendiri yang menyampaikannya. Dan mudah-mudahan dengan mengamalkan amalan yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW tadi, kita terhindar dari siksa kubur. Makanya mudah-mudahan anak-anak kita hafal semua, ya. Royan hafal nggak? Tabarak hafal ya? Hah? Nice. Ya. Ya. Tabarak ini dibaca setiap malam. Kalau bisa dibaca setiap malam. Kenapa? Karena boleh jadi tidur kita itu adalah tidur yang selama-lamanya. Kami punya kawan SMA namanya Iwan Adi Dharma, ya Wawan. Dia tinggal di Medan.
Nah, Iwan ini meninggalnya ajib. Dia tidak sakit, tidak apa-apa. Dia sehat bugar, ya. Oh, badannya pun badan atletis. Tidur, besok paginya nggak bangun-bangun. Makanya orang tidur itu sebenarnya orang yang mati. Kalau kita tidur baca doa apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Artinya apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Dengan namamu aku hidup, dengan namamu aku mati. Kalau bangun tidur apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Artinya apa? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali dari mati kami. Jadi tidur itu sebenarnya mati. Mati kita. Makanya kita tuh macam-macam yang kita jumpai di dalam tidur kan. Rio pernah di dalam tidur jumpa Gendrowo? Oh belum, alhamdulillah. Jumpa bidadari pernah? Bidadari. Aku aja lah. Ini memang kawan kecil. Lain-lain pertanyaan. Jadi kita itu tidur kita tuh ya kita tuh mati sebenarnya. Maka dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tuh tidur, kemudian kita tuh jumpa dengan arwah nenek kita, arwah kakek kita, kemudian bapak kita yang sudah meninggal dunia, kemudian nenek kita yang sudah meninggal dunia. Begitulah cara Allah mempertemukan kita dengan keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Jadi apa hikmahnya? Kita mimpi kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia itu, hikmahnya mereka itu minta doa kepada kita. Apa amalan yang bagus untuk kita sedekahkan bagi orang yang meninggal dunia? Banyak. Tahlil, tasbih, tahmid, baca Al-Quran, baca Yasin, itu semua bermanfaat. Namun yang paling besar manfaatnya itu adalah sedekah. Nah, ya, sedekah itu. Kenapa Pak Ustadz? Kalau dalam Quran kami lihat, kami teliti dalam Quran itu, seandainya ini tidak akan bakal ada, tapi seandainya manusia ini dikembalikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu amalan apa yang akan dia kerjakan? Misalnya dia mau kembali hidup lah, ya Allah, walaupun 1 menit misalnya gitu ya. Amalan apa yang akan dia kerjakan? Apakah sholat? Tidak. Apakah puasa? Tidak. Apakah haji dan umroh? Tidak. Padahal amalan yang kita sebutkan tadi amalan yang luar biasa. Apa yang akan dia kerjakan ketika dikasih kesempatan hidup kembali di dunia adalah sedekah. Mudah-mudahan kita semua ahli sedekah. Amin ya rabbal alamin. Makanya kalau orang ahli sedekah itu ya Bapak Ibu, tarif parkir turun apa naik nggak masalah, ya kan? Ini tarif 2.000 turun jadi 1.000, ya nggak masalah. Dari sini nggak jadi kesana lagi, parkir lagi. Kalau orang ahli sedekah itu tidak masalah. Nah, kenapa hari ini gontok-gontokan? Karena dia menganggap dia memberikan uang itu bukan sedekah. Kalau kita memberikan uang itu sebagai amalan kita sedekah kepada orang lain, itu jadi amalan buat kita. Dan sedekah itu amalan yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita di akhirat. Apa balasannya? Banyak ya. Namanya rezeki itu datang tidak diduga-duga ya. Min haitsu la yahtasib. Orang yang suka bersedekah nanti akan datang pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Mudah-mudahan kita semua ahli sedekah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau umur panjang kita akan bertemu dengan bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan semua kita bertemulah dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini ayah bunda itu bulan istimewa. Kenapa bulan istimewa? Ya, di Rajab juga ada istimewa. Di Rajab itu yang istimewanya apa, Pak Ustadz Yo? Malam istimewanya? Rajab. Ya, Rajab. Malam pengantin. Isra Mi'raj. Hah? Isra Mi'raj. Nah, itu. Ini bilangnya malam pengantin katanya, Bu.
Ya, di Rajab itu malam Isra Mi'raj ya. Kalau di bulan Syaban malam apa? Nisfu Syaban, ya pertengahan bulan Syaban. Kalau di bulan Ramadan malam Lailatul Qadar. Mau nggak malam Lailatul Qadar? Mau lah. Malam Lailatul Qadar itu kalau kita beribadah ya di malam itu nilainya sama dengan beribadah 1000 bulan namanya. Siapa yang sanggup baca Quran 1000 bulan tanpa henti-henti? Siapa yang sanggup puasa 1000 bulan tanpa henti? Nggak ada yang sanggup. Makanya di 10 terakhir bulan Ramadan nanti itu biasanya Nabi dan para sahabat itikaf. Ya, rumah Nabi di mana? Kan kita nih udah pada haji dan umroh kan? Itu di mana? Raudhah. Raudhah itu kan karpetnya kan beda tuh. Agak abu-abu kan? Abu-abu di sebelah kiri. Kalau misalnya di situ imamnya, di sebelah kiri ini di rumah Rasulullah. Makamnya Rasulullah itu rumahnya Rasulullah. Nah, Rasulullah itu berdamping-dampingan dengan masjid. Cuma ketika 10 terakhir bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW itu iktikaf di dalam masjid. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua nanti diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Pak Ustadz, kalau di rumah aja gimana Pak Ustadz? Bisa nggak dapat? Kalau di rumah aja gimana Pak Ustadz? Bisa nggak? Nggak dapat tender pun nggak dapat dah. Kalau di rumah aja nggak dapat, ya. Makanya itikaf di masjid, ya. Di masjid itu rahmat Allah turun di masjid. Makanya orang-orang yang suka datang ke masjid itu membawa oleh-oleh pulang ke rumahnya, membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang di luar masjid apa? Di luar masjid itu anugerah Allah. Makanya kalau masuk masjid Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kalau keluar masjid namanya Allahumma inni as'aluka min fadli. Kalau dalam masjid rahmat Allah, kalau luar masjid adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya Nabi sudah mencontohkan 10 terakhir bulan Ramadan iktikaf di dalam masjid. Ya, boleh perempuan boleh juga. Ya, harus di masjid kalau maksudnya dengan perempuan yang mana? kalau Yang perempuan bener aja lah. kalau perempuan harus Lebih baik mana Ya. perempuan di rumah. Kalau untuk itikaf, Ya, gitu. makanya gini. Kalau bangun rumah, nih Ana sarankan ya, kalau bangun rumah buatlah musola di dalam rumah agar wanita-wanita itu bisa itikaf di situ. Jadi semua sholat 5 waktu kita di situ, baca Quran kita di situ, ya sholat duha kita di situ, zikir kita di situ. Jadi dibuatkan di satu rumah tuh ada ruangan khusus untuk musola, sehingga nanti kalau walaupun kita di rumah ya kita itikafnya yang perempuan-perempuan ya di musola itu, yang laki-lakinya di masjid. Karena perempuan itu ada rukhsah, ada keringanan ya. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Ada riwayat yang Aisyah. Hah? Ada riwayat Aisyah menyisiri Rasulullah dari jendela. Iya. Jadi artinya Aisyah di rumah. Iya, Aisyah di rumah. Menjulurkan kepala. Iya. Dan sebaik-baik kualitas sholat adalah di kamarnya. Masya Allah, luar biasa. Ya betul-betul Pak. Betul. Ini Pak Mulyo belajar sama Bang ya. Ya. Kalau belajar tuh bawa tas, bawa buku ya, bawa pensil. Jangan lupa. Iya dicatat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa nanti di bulan Ramadan ya, ada amalan yang dianjurkan baginda Nabi Muhammad SAW ya. 2 amalan yang menyebabkan Allah ridho, dan 2 amalan lagi
yang pasti kita membutuhkan. Nah, ini ya, amalannya mudah. Nanti kalau masuk bulan Ramadan amalkan ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wastakthiru fihi min arba'i khisalin." Nanti di bulan Ramadan perbanyak 4 hal, 4 perkara kata Nabi. Khoslataini turduna bihi marabbakum wa khoslataina lagina abikum anhuma. 2 amalan yang menyebabkan Tuhanmu ridho kepada kamu, dan 2 amalan lagi pasti kamu memerlukannya, kamu butuh. Maka 4 yang disampaikan Nabi SAW ini nanti di bulan Ramadan kita kerjakan, ya. Kalau bahasa Umriyani gaskeun, ya, digaskeun. Jadi yang pertama apa? Fa'ammal khaslatani allatani turduna bihim rabbakum fa syahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfirunahu. Adapun 2 amalan yang kita perbanyak nanti di bulan Ramadan, yang pertama banyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi ini enak nih, nyuci piring la ilaha illallah, ya. Nyapu la ilaha illallah, kemudian nyetir mobil la ilaha illallah, mudah. Kemudian banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. 2 amalan ini, ya, la ilaha illallah, astagfirullah ini nanti kita perbanyak di bulan Ramadan, Allah suka kepada kita. Kalau Allah suka pada kita berarti permohonan-permohonan kita, doa-doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang 2 perkara lagi, wa ammal khaslatani allatani la ghina abikum anhuma fatas'alunallaha aljannata wa ta'awwadzuna bihi minan nar. 2 amalan yang pasti kita butuhkan apa? Banyak-banyak minta pada Allah, banyak-banyak memohon kepada Allah. Yang pertama, mohon surganya Allah. Yang kedua, mohon perlindungan Allah dari siksa api neraka. Makanya tuh imam kita tuh sering ngajarin kita doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini doa sering-sering dibaca di bulan Ramadan, ya. Kita minta surga dan kita minta perlindungan dari siksa api neraka. Mudah-mudahan doa kita semua diijabah, kita semua masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ada nih lagi satu lagi nih, bagi yang punya anggota, ya. Bagi yang punya anggota, tahu anggota? Bagi yang punya karyawan, baik karyawan di rumahnya, baik juga karyawan di kantor atau di perusahaan, pokoknya bawahan-bawahan lah. Orang-orang yang digaji, ya, orang-orang yang digaji, nanti masuk bulan Ramadan jangan seperti biasa. Maksudnya pekerjaannya jangan seperti biasa. Kalau di luar bulan Ramadan mungkin pekerjaannya tuh berat, nanti masuk bulan Ramadan diringankan pekerjaannya. Apakah ada pahala di sisi Allah? Ada. Ini saya bacakan, ya. Barang siapa yang memberikan keringanan kepada bawahannya nanti di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dia dari siksa api neraka. Nah, jadi nanti masuk bulan Ramadan, ya, kita yang kalau macam Om Rio ini kan ada bawahan macam-macam kami inilah, jangan dikasih pekerjaan yang berat sebagaimana di luar Ramadan, tapi berilah keringanan karena mereka itu juga berpuasa, ya. Apalagi pekerjaannya tuh ngangkat barang, ya kan. Wadah tua-tua ini kan sakit pinggang, ya kan. Kalau banyak-banyak tambah sakit. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa juga, ya, nanti di bulan Ramadan berilah minum kepada orang yang berpuasa agar ia berbuka dengan air minum yang kita beri. Pahala yang kita dapatkan, ya, kita akan mendapatkan minuman dari surga yang sekali teguk saja kita tidak akan merasakan dahaga,
sampai memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Man saqa shaiman," barang siapa yang memberikan minum kepada orang yang berpuasa, saqahullahu min haudi, maka Allah akan memberikan minum dari telagaku, yaitu telaga Al-Kautsar, syarbatan, sekali teguk saja, la yazma'u hatta yadkhulal jannah, maka dia tidak akan merasakan dahaga lagi sampai dia memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah? Oh, jamaah. Alhamdulillah. Jadi gimana hausnya di padang mahsyar nanti Pak Ustadz? Nabi berpesan, hausnya orang di padang mahsyar itu seperti leher mau putus. Ya, ada nggak hari ini kita haus banget sampai-sampai leher kita nih mau putus? Ada nggak? Nggak. Itu yang kita alami ketika di padang mahsyar nanti, ya, di yaumul mahsyar. Nah, makanya bagi orang yang memberikan minum kepada orang yang berpuasa, kelak akan dibalas oleh Allah dengan air minum telaga Al-Kautsar yang sekali teguk saja dia tidak akan merasakan dahaga lagi sampai dia memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak Ibu hadirin, istiqomahkanlah, langgengkanlah silaturahmi macam ini ya Pak De ya. Silaturahmi ini amalan ahli surga ya. Di surga sudah nggak ada puasa, nggak ada sholat, nggak ada zakat, nggak ada haji dan umroh, tapi di surga itu masih tetap ada silaturahmi. Mudah-mudahan kita yang mengadakan silaturahmi ini ya, kita adalah hamba-hamba Allah di dunia yang sedang singgah sebentar dan akan kembali lagi ke kampung halaman yang abadi dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada penyampaian lagi? Tidak ada. Sudah cukup? Atau ada pertanyaan? Tidak ada. Ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Adalah sedikit. Iya. Sila Bu, sila. Iya. Sila. Jadi saya sering dengar dia tuh Ustaz ya, misalnya di masjid kan, jadi orang udah azan kan atau apa itu kan, itu membaca asyhadu alla ilaha itu yang sebetulnya seperti apa? Ada yang baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu, ada yang baca asyhadu an la ilaha. Jadi yang betulnya mana kira-kira? Allah atau Allah ya? Wah, Allah itu kalau di dalam tauhid tajwid kan, kita harus diaper ke dalam nih kan. Iya. Iya. Itu aja Ustaz. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kita kumpulkan sampai 3 pertanyaan nanti. Dapat Ah, hadiah. sila. Sila. Pak Ustadz, kita tadi kan memberi minuman kepada orang berpuasa, kita diberikan minuman waktu ini, waktu ibadah masa. Itu beri minumannya selama puasa depannya lagi atau gimana supaya kita mendapatkan Iya. minuman. Siap. Baik, Oke. memberi minuman pada orang yang berbuka puasa. Iya. Bukan memberi minuman pada orang yang berpuasa, batal. Ya, kita paham. Ya, siap. Ada lagi? Bertanya kan? Ya, sila. Perempuan semua nih ngapain? Sudah. Sementara dua dulu. Oke, sementara 2 dulu ya. Ya. Sambil berpikir. Mari kita dengarkan jawaban dari Ustaz Rio. Silakan. Kumpulkan lagi kalau begitu. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, maka jawaban yang afdol akan diberikan oleh si Ustaz Nolan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana yang benar? Asyhadu an la ilaha illallah dengan asyhadu an la ilaha illallah. Pertama, kita orang-orang Islam ini tidak lepas dari bahasa Arab. Kita masuk Islam pun berbahasa Arab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Bahasa Indonesia itu banyak juga diambil dari bahasa Arab, seperti kursi ya. Kursi itu diambil dari bahasa Arab. Tidak ada padanan bahasa Indonesia itu kursi. Kursiyun. DPR diwanun ya, diwanun ra'iyatun ya. DPR perwakilan rakyat. Itu juga diambil dari bahasa-bahasa Arab. Salat bahasa Arab, zakat bahasa Arab. Banyak lagi ya, doa itu juga bahasa Arab. Namun kalau di bahasa Arab kan doa namanya, ain ya. Artinya kita itu tidak lepas daripada bahasa Arab. Nah itu bahasa Arab itu, bahasa Arab. Nah, kalau kita lihat tulisannya, Pak ditulis, Pak ditulis, nggak ada. Nah, tulisannya ya, asyhadu ya, alif, shin, ha, kemudian dal, ya, asyhadu. Kemudian setelah itu an, kemudian setelah itu alif lam, nah, la, asyhadu an la. Kalau tulisannya an la. Namun kalau kita membaca itu mesti ditunaikan ilmu tajwid tartilnya. Warattilil Qur'ana tartila. Kalau kamu membaca Al-Qur'an, maka bacalah dengan ilmu tajwid dan tartil. Nun sakinah kalau bertemu dengan lam, ya, nun sakinah bertemu dengan lam, maka hukum bacanya idgham bila gunnah. Cara membacanya, nun sakinah tadi tidak dibaca, langsung dimasukkan kepada huruf lam. Jadi asyhadu alla bukan asyhadu alla. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu ya. Bu Hajah, mohon maaf Bu Hajah. Orang masjid suka gitu kan, lazam kan, Allah. Oh iya. Maklumlah orang Indonesia Bu Hajah. Didatangi Bu. Ah. Didatangi dinasehati. Jadi pertanyaan yang kedua tadi ya Wak ya. Pertanyaan kedua, apakah memberikan minum itu berkelanjutan selama bulan Ramadan? Dulu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaim." Wahai Rasulullah, kami ini kan di kalangan kami ini sama seperti kita nih, ada yang menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah, ada yang mampu jor-joran, ada yang tidak mampu. Nah, tapi kami menginginkan fadilah itu, kami menginginkan keutamaan itu, kemuliaan itu, kami ingin wahai Rasulullah. Maka dijawab oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu hadzal thawab man fattara sha'iman ala tamratin aw syarbati ma'in aw mazqatil labanin. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia itu, Allah akan membalasi dengan balasan itu walaupun orang itu memberi dengan sebiji kurma, seteguk air dan seisap susu. Jadi nggak mesti sampai satu Ramadan. Kalau mau kemuliaan satu bulan Ramadan, kalau mampu satu bulan Ramadan bagus. Tapi kalau tidak mampu, seikhlasnya tetap mendapatkan fadilah keutamaan tersebut. Ya gitu ya, Bu. Walaupun memberikannya seteguk air, kata Nabi, tetap mendapatkan fadilah keutamaan yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW. Jamaah, oh jamaah, udah makan belum? Jadi apa lagi? Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Cuk. Dua pertanyaan Ustaz. Bagaimana cara melarang suami agar tidak merokok selama Ini samping apa nih? Kedua lagi Ustaz. Ulang lagi. Ulang lagi yang pertama. Pertama, bagaimana melarang suami agar dilarang merokok selama bulan puasa aja gitu. Oh, sama bulan puasa aja ya. Oh. Itu dilarang merokok di bulan puasa di pertengahan hari atau di Kalau bulan puasa memang kita larang rokok.
Yang kedua Ustaz, kalau berbuka kan yang biasanya mungkin kurma dulu sunahnya Ustaz. Kalau ini merokok dulu awalnya gimana Ustaz? Iya. Rasa kurma nggak? Apa rasa atau hukumnya apa kalau Iya. merokok ini Ustaz? Terima kasih Ustaz. Coba mungkin Pak Bambang ada yang nanya enggak? Kita Mama Dede. Mama Dede. Cepat dong mama. Siapa tahu Pak Bambang ada mau nanya juga. Ini untuk para suami semua. Iya. Pak Ustaz juga jangan bapak lagi Pak Ustaz. Iya, insya Allah. Ya, gimana? Jadi sedap atau Ustaz Rio dulu jawab. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mau membahas tentang rokok. Sebagian ulama mengatakan rokok itu makruh, ya, makruh. Bahasa Arab juga, asal katanya karaha yukrihu, makruhan. Karoha itu apa? Karoha itu benci. Jadi kalau misalnya aku benci kamu, karahtu lak. Aku benci kamu bahasa Arabnya karahtu laka atau karahtu laki. Itu aku benci kamu. Berarti kalau makruh ini kan makruh ini kalau kita lihat dari sigotnya adalah isim maf'ul. Isim maf'ul itu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Jadi ketika orang itu merokok, Allah tuh benci sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak suka. Ya, tapi beliau ini sudah tobat nih, teman saya ini sudah tobat ya. Mau tahu cara metode tobatnya? Ya. Ya. Karena beliau ini pernah bilang sama saya, ya, kalau Pak Ustadz, saya tuh kalau mau merokok, saya ingat anak-anak Palestina dibom, dibunuh. Itu kan pajak rokok itu kan membantu orang-orang Israel untuk membunuh warga-warga Palestina. Ini saya terharu sekali. Jadi sekarang ini dia sudah tobat dari rokok. Oh, Akbar. Tobat dari rokok. Tanpa sepengetahuan kita taruh di luar sana. Satu lagi ulama mengatakan haram. Ya, ulama mengatakan haram. Kenapa ulama mengatakan haram? Sesuatu yang dapat mencelakai badan tubuh itu haram. Ya. Seperti contoh pisau. Pisau itu kan kalau kita tusukkan itu haram, nggak boleh. Atau kita minum baygon, ya kan? Aku tak suka sama kamu, minum baygon gitu ya, mati. Itu sesuatu yang mencelakai badan itu hukumnya haram. Makanya ada ulama yang mengatakan haram. Kalau Pak Ustadz gimana? Maksudnya saya gitu kan? Kalau saya halal. Cuma ada syaratnya. Kalau mau merokok, sembunyi-sembunyi, carilah tempat yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi itu pembahasan tentang hukum. Ada sebagian mengatakan makruh, ada sebagian mengatakan haram, ada yang tadi halal. Yang penting ada syarat ketentuannya ditunaikan, yaitu merokok di tempat yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum saya nanti ngasih pesan-pesan, kita harus tahu dulu di zaman Nabi Musa alaihi salatu wasallam iblis mau taubat. Iblis, tahu iblis? Kalau bahasa Sumatera Barat ibilih namanya. Ibilih, ya kan? Iblis. Jadi dulu iblis di zaman Nabi Musa tuh ingin tobat. Dia ngomong sama Nabi Musa, "Ya Musa, ini dalam kitab kitabnya karangan siapa? Aduh, lupa, nanti kita kasih tahu kalau udah ingat ya." Jadi di dalam kitab itu diceritakan bahwa iblis ini bertemu Nabi Musa, dia tanya sama Nabi Musa, "Wahai Musa, tolong tanyakan kepada Allah, saya bangsa iblis ini mau tobat, bagaimana caranya?" Nah, Nabi Musa itu kan kalimullah, nabi yang bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah. Makanya Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina, ngomong dengan Allah, ini ada iblis ingin tobat, ya. Iblis aja ingin tobat, ya. Masa kita nggak tobat? Jadi kata Allah, kalau dia mau tobat, wahai Musa, cari kuburan Nabi Adam, nanti sujud di sana. Makanya setelah kembali Nabi Musa ditanya sama iblis, sama setan, ya.
Wahai Musa, sudahkah kau tanyakan bagaimana cara taubat? Sudah, kata Nabi Musa. Bagaimana caranya? Kau cari kuburan Nabi Adam, kau sujud di sana. Inilah mengkodok. Mengkodok namanya, ya kan? Wah, katanya, orang yang masih hidup saja saya nggak mau sujud, apalagi sudah mati. Namun iblis tadi tidak sampai di situ, dicarinya kubur Nabi Adam, tapi bukan sujud, dikencinginya. Nah, asbab kencingnya itulah tumbuh tembakau. Nah, itulah yang dirokok oleh bapak-bapak nih. Nah, kencingnya iblis. Makanya saya mau kasih tahu juga, binatang yang paling kotor binatang apa? Babi, betul. Kenapa yang paling kotor babi? Makan semuanya. Karena nya juga dimakan. Coba lihat di kandang babi, ada nggak nya babi? Nggak ada. Nggak ada. Kandang sapi ada nya. Kandang kambing nggak ada, bersih. Nya pun dimakan. Makanya babi itu binatang yang paling jorok. Tapi ketika kita tes, kan daun apa? Daun tembakau itu kan sama dengan daun sawi kan? Daun tembakau itu digulung, ya, dimasukkan ke dalam kandang babi, kemudian daun sawi digulung dimasukkan ke dalam kandang babi. Sebentar aja daun sawi itu habis. Sedangkan daun apa? Daun tembakau nggak disentuh sama sekali. Babi yang jorok aja nggak mau ngerokok. Apalagi kita, ya. Berarti yang merokok di atas babi. Ini gara-gara dibuka deh kan? Gara-gara dibuka deh. Nah, awak gara-gara sedap. Kalau vape gimana vape? Maunya Ustaz nasehatin, makanya ngomongin. Nah, jadi gitu ya. Kalau bisa, Ana juga dulu ngerokok. Ngerokok juga, tapi alhamdulillah ada niat ya. Kalau ada niat, maka 1000 jalan Akan terbuka. Nah, kalau nggak ada niat, maka 1000 alasan yang dia kedepankan. Jadi kalau untuk urusan rokok, ya itu bergantung kepada diri pribadi masing-masing ya. Kalau mau berniat untuk apa namanya berhenti merokok, bukan hanya sekedar bulan Ramadan saja, tapi selama-lamanya. Satu lagi sebelum saya tutup, ya, maaf ini bukan mau menakut-nakuti orang yang kecanduan rokok dan sejenisnya, narkoba dan lain sebagainya. Orang itu akan diharamkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Maka sebelum kita mati nih, belajarlah dulu ya, meninggalkan rokok. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik hidayah untuk meninggalkan rokok. Ya ampun ya Allah. Jadi kalau mau meninggal rokok itu minta rokok. La ilaha illallah. Jadi begini, doa kita ini kalau kita lihat dalam hadis itu, malaikat tuh tugasnya apa? Mengantarkan doa. Jadi kita tuh makanya disunahkan untuk bersiwak supaya mulut kita ini tidak bau. Nah, kalau orang yang merokok kan mulutnya bau tuh. Makanya malaikat tuh kalau dia mau menyampaikan doa, dia mulut malaikat dengan mulut kita tuh bersatu. Begini. Nah, bersatu gini. Jadi kalau mulut kita tuh bersih, tidak bau, dia akan sampaikan permohonan-permohonan kita kepada Allah. Akan sampai dia kepada Allah. Namun kalau misalnya mulut kita bau, malaikat tidak mau mendekat. Jadi nggak sampai-sampai doa kita. Makanya sebelum kita sholat tuh disunahkan bersiwak. Mau baca Quran sunahkan bersiwak. Mau sholat sunahkan bersiwak. Berdakwah sunahkan bersiwak. Kayak siwak tuh hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan untuk dilaksanakan. Jamaah. Oh jamaah. Makan kita lagi. Alhamdulillah. Ada lagi? Oke lah, mari mudah-mudahan pertemuan kita ini dirahmati oleh Allah, dicucuri rahmat, diberi hidayah. Semoga amalan silaturahmi ini tetap berlangsung. Amin ya rabbal alamin. Wa khususan ala hadhihi niyati salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadiyal hajat wa ghafir dhunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, berkahilah pertemuan kami ini ya Allah. Ya Allah, cuturi rahmat dalam pertemuan kami ini ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, berilah taufik dan hidayah kepada kami istiqomah dalam amalan silaturahmi ini ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, berilah kesehatan lahir dan batin kepada keluarga besar Haji Bapak Haji Syahruddin Ali ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, sekiranya di antara kami ada yang sakit sembuhkan ya Allah. Sekiranya di antara kami ada yang bertikai damaikan ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, jadikan zuriat-zuriat keluarga besar Haji Syahruddin Ali anak keturunan yang soleh-solehah, hafiz-hafizah, alim-alimah, dai-daiyah yang semata-mata mencari keridhaan Engkau ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, tebarkan rezeki kami di Mekah dan di Madinah agar kami mampu melaksanakan ibadah haji dan umrah berkali-kali ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'ana wa hajatana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Demikian Bapak Ibu, yang benar itu datang dari Allah, yang salah itu datang daripada kekurangan saya. Mohon maaf untuk sempurnanya majelis ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.